Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dengan owner restoran Dalem Joglo Merapi. Profil pemilik restoran Dalem Joglo Merapi bernama Bapak Safrodin dengan usia 55 tahun dengan pendidikan terakhir sarjana pendidikan. Beliau aktif di organisasi pengurus partai dan ketua gabungan kelompok tani atau biasa disebut dengan gablokan tingkat desa. Restoran Dalem Joglo Merapi terletak di daerah Banyu Biru, Kecamatan Gubon, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Restoran ini mulai dibuka pada tahun 2022. Bangunan dalam restoran ini mengangkat tema rumah tradisional Jawa, yaitu rumah joglo yang dikelilingi dengan tumbuhan dan pepohonan hijau yang asri, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tempat perkumpulan. Selain memiliki suasana yang asri, Dalem Joglo Merapi dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, yang menjadi pilihan terbaik untuk menikmati kuliner khas Jawa, serta mengadakan berbagai acara dan pertemuan. Jam operasional restoran Dalem Joglo Merapi buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 8 malam. Selain sebagai restoran, Dalem Joglo Merapi juga sering digunakan sebagai tempat pertemuan dan acara tertentu, seperti untuk pernikahan, reuni, meeting, atau untuk buka bersama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemesanan makanan atau reservasi tempat, bisa dilihat di akun Instagram resmi restoran Dalem Joglo Merapi. Dan selanjutnya, metode pemasaran yang dilakukan oleh restoran Joglo Dalem Merapi ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan metode tradisional, yaitu turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kinerja kompetitor sebagai perbandingan dengan kinerja restoran pada masa riset dilakukan. Dan untuk tujuan dilakukannya riset pemasaran tersebut adalah untuk mengetahui preferensi atau selera dari calon konsumen, serta mengetahui tren yang sedang terjadi pada masa tersebut. Dan metode yang kedua yaitu metode digital yang dilakukan oleh manajer serta staf atau karyawan dari restoran Dalem Joglo Merapi. Mereka memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk melakukan riset pemasaran serta untuk mempromosikan produk dan layanan mereka, sehingga dapat membantu dalam proses pengembangan produk serta layanan restoran Dalem Joglo Merapi. Dan selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan dari metode riset pemasaran yang dilakukan, yang dimana pengembangan produk dan layanan lebih fleksibel, dimana hasil tersebut dapat berfungsi sebagai alat yang strategis untuk memahami kebutuhan konsumen, tren pasar, dan efektivitas strategis pemasaran. Dengan demikian, pengelola dapat mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, mengevaluasi preferensi konsumen, serta merespon perubahan pasar dengan cepat dan efisien. Tak luput dari hasil yang didapatkan, maka ada pula kendala yang mempengaruhi industri ini, yaitu di mana ketidakpercayaan konsumen karena restoran ini dikelola sumber daya manusia desa. Salah satunya itu dikarenakan pihak atau pemilik dan pegawai restoran ini yang berasal dari desa, yang dimana restoran yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berasal dari desa lebih cenderung diremehkan jika dibandingkan dengan restoran yang dikelola sumber daya manusia yang berasal dari kota. Maka untuk itu solusinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yakni dengan memberikan pelatihan yang tepat, pengelolaan yang profesional, dan juga penerapan standar operasional yang lebih tinggi. Dengan kombinasi pelatihan, pengelolaan profesional, dan penerapan standar operasional yang ketat, maka restoran ini dapat membangun reputasi positif di mata konsumen. Selain itu juga ada manfaat riset pemasaran yang terdiri dari 3, yakni yang pertama, mengetahui preferensi pelanggan,
yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan lama, dan yang ketiga menarik pelanggan baru. Di mana ketiga manfaat ini pada riset pemasaran adalah kunci untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan dalam industri restoran. Restoran melakukan riset untuk menyusun strategi pengembangan usahanya. Dari hasil riset, mereka mengetahui bahwa calon pelanggan ingin mengadakan acara spesial dengan suasana yang tradisional seperti Jawa, yaitu seperti rumah joglo. Mereka juga menginginkan fasilitas tambahan, misalnya seperti sound system untuk mendukung acara. Karena itu, restoran mulai mengembangkan produk dan layanan agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hasil riset dimanfaatkan pemilik restoran untuk meningkatkan pelayanan dan menambah jenis produk, baik yang bisa dilihat langsung atau tangible, maupun yang tidak terlihat atau intangible. Pemilik restoran juga menyebut bahwa operasional restoran kini jadi lebih fleksibel. Sebagai bentuk pengembangan produk, dalam Joglo Merapi kini menyediakan jasa catering dan penyewaan tempat untuk berbagai acara seperti pernikahan, reuni, buka bersama, dan acara pertemuan lainnya. Pemilik restoran masih menggunakan metode tradisional dalam riset pemasaran dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, baik terhadap calon konsumen maupun kompetitor. Sementara, manajer dan pegawai restoran memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk alat riset dan promosi. Riset dilakukan secara berkala, menyesuaikan dengan periode tertentu seperti bulan puasa dan akhir tahun, agar restoran dapat beradaptasi dengan perubahan tren yang sedang terjadi. Selain itu, riset sangat diperlukan restoran tetap mengikuti perkembangan zaman, memahami minat konsumen, dan meningkatkan kualitas produk serta layanan sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Agar riset menjadi lebih efektif, restoran dapat menggabungkan metode tradisional dan dengan modern, seperti melakukan survei dengan menggunakan media sosial untuk memahami pola perilaku konsumen dengan lebih mendalam. Segmentasi pasar berdasarkan sosio-demografis, geografis, dan tingkah laku dapat membantu menentukan target pasar yang lebih tepat. Konsistensi dalam melakukan riset dapat membantu mengetahui dan mengikuti perubahan tren, membuat analisis SWOT agar restoran dapat mengoptimalkan kinerja restoran, dan dapat juga dengan melibatkan pelanggan dalam riset melalui survei atau polling yang disertai reward akan dapat meningkatkan partisipasi konsumen. Selain itu, melakukan kolaborasi dengan influencer atau relasi yang dimiliki pemilik dan juga pegawai restoran juga dapat memperluas jangkauan riset serta target pasar restoran. Ada kata-kata nih dari Bapak Safrodin. Kata-kata hari ini dong Bapak Safrodin. Tapi pada saat kita yakin usaha walaupun kecil apapun, suatu saat akan menemui jalannya. Sarjana itu tidak menjadi dari semua. Sedangkan jangan di sini terfokus aku sudah dibuka. Saya ini boleh-boleh saja gitu. Tapi intinya harus jadi usahanya.
presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dan gangguan suara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak untuk yang telah menonton dan menyimak sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.